supaya pengen punya rumah pertama nih, apa dulu gitu tahapannya, tipsnya gimana? Oke, jadi sekarang kita bahas kaum milenial yang memang sudah siap membeli rumah berarti. Ya, Oke, kaum milenial ini kalau belum memiliki cukup uang, bersabar dulu, kontrak dulu, ya itu bukan aib juga ya. betul. Itu lebih mulia dibandingin beli rumah pakai cara riba, Pak. AirPod, Rabanian Podcast. Oke, kembali lagi di AirPod Rabadian Podcast bersama saya Tony Yulianto. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih seputar tips and trick ya buat generasi milenial yang ingin memiliki rumah pertamanya gitu ya. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu nih seorang di samping saya yang sudah cukup lama di properti, sudah menjadi penggiat properti juga. Assalamualaikum Bro Nui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everything's good? Always well. Alhamdulillah. Gimana nih kesehariannya? Masya Allah, keseharian lumayan pack nih belakangan, Pak. Jadi mobile dari Bekasi, Cibinong, Bogor, sampai ke Tegal, Pak. Masya Allah. Jiwanya fighter banget ya? Oh harus. Oh harus ya? Zaman sekarang itu harus fighter, Pak. Harus fighter ya, iya. Jangan rebahan mulu ya? Wah, alhamdulillah jauh-jauh dari sifat begitu ya. Boleh diceritain sedikit profilnya? Oke, bismillah. Nama Ana Nugraha. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan panggilan Noe. Ana sekarang ada di industri properti, khususnya lebih ke properti syariah. Dan mungkin ya belum cukup lama sih, Pak. Sekarang jalan 6 tahun. Handling 6 tahun lama Pak. Oh, lumayan lah ya. Iya. Iya, sekarang lagi handling project. Perlu status pernikahan mungkin? Alhamdulillah sekarang. Boleh. Ya, Barangkali ada audiens masih single kan ya nyari. alhamdulillah Anda sudah berkeluarga juga. Wah, sayang sekali teman-temannya. Tapi masih buka slot? Jangan di sini, Pak. Di besar. Maksudnya? Boleh. Oke, jadi sudah lama di properti ya? Sudah 6 tahun ya di Iya, jalan 6 tahun, Pak. Oke. Nah, kan sebelumnya mungkin 2 tahun yang lalu ya sudah ada berita yang cukup viral juga bahwa Kementerian Keuangan ya Sri Mulyani mengatakan Ibu Sri Mulyani Siap. mengatakan bahwa generasi milenial ini sulit untuk memiliki rumah ya. Mereka cannot afford atau tidak memiliki kemampuan uang yang cukup untuk bisa membeli rumah. Purchasing power mereka ya rendah gitu kan. Oke, jadi lebih ke purchasing power dari kaum milenial ya. Iya. Jadi ini statement yang menarik juga bahwa kaum milenial ini agak kesulitan untuk memiliki rumah. Tapi sebetulnya di lapangan mungkin nggak sepenuhnya betul juga, Pak. Karena dari pengalaman saya handling project, justru dari milenial ini cukup banyak. Tapi memang mungkin lebih terperinci. Jadi milenial seperti apa yang bisa memiliki rumah gitu. Dan sebetulnya pun masih ada juga cara-cara untuk memiliki properti untuk kaum milenial. Jadi insya Allah masih terbuka luas untuk kaum milenial yang mau beli rumah. Masalahnya kan di purchasing power ya. Kalau misalkan membeli rumah itu kan rumah tuh harganya paling murah berapa sih? 200. Let's say kalau di daerah Tangerang itu mungkin startnya di 700 sampai 1,5 M. Oh ya, Ya, 700 paling murah. betul. Gak ada yang 100. Dan itu dengan luas bangunan mungkin 60, luas tanahnya under 50. Oh. Itu ya maksudnya kan dengan harga segitu ya purchasing mereka rendah ya akan sulit tentunya untuk memiliki rumah ya. Betul. Ya kan kata Bapak nih, kata Bro nih, mereka bisa aja memiliki rumah gitu. Ya. Ya walaupun purchasing rendah. Nah, itu berarti kembali lagi dari pemilihan lokasi, kemudian juga tipe rumah yang diinginkan gitu kan. Kalau misalnya memang berkegiatannya di Jakarta atau di Tangsel, jelas ini agak sulit mungkin ya untuk milenial yang pingin pembelian rumahnya dengan secara cash gitu. Nah, kalau saran saya memang lebih baik mungkin sambil nabung kontrak dulu. Itu kan bisa salah satu solusinya begitu. Tidak memaksakan kehendak juga.
Jadi harus bersabar ya intinya. Bersabar. Ya, jadi kaum milenial ini kalau belum memiliki cukup uang, bersabar dulu, kontrak dulu, ya itu bukan aib juga ya. Betul, itu lebih mulia dibandingin beli rumah pakai cara riba, Pak. Iya, benar. Karena kita nggak akan ditanya punya rumah apa enggak kan sama Allah. Betul, sahih. Iya, kita ditanya punya rumah pakai cara halal atau haram. Nah, Kan yang ditanya. kan lebih ngeri, Pak. Riba tuh ngeri, Pak. Ngeri banget. Ya, jadi statement dari Menteri BUMN, 81 juta anak muda belum punya rumah, kurangi gaya hidup konsumtif. Jadi memang dari Tribun Jakarta ya, gimana nih gaya hidupnya perlu dikurangi katanya. Ya, gaya hidup konsumtif ini membuat anak generasi milenial khususnya sulit punya rumah. Iya, itu bisa jadi salah satu faktor juga kaum milenial ini kesulitan untuk either memiliki rumah atau mungkin investasi di bidang lain gitu kan. Memang setuju sih, Pak. Jadi memang kita ini milenial khususnya harusnya bisa lebih mengontrol keinginan. Karena harus disesuaikan juga dari kemampuan, kemudian gaya hidup. Karena sayang ya, Pak, di masa produktif ini justru malah dipakai untuk sekedar nongkrong di kafe gitu kan. Itu bisa lebih bermanfaat kalau bisa diinvestasikan gitu sih. Oke, jadi gini nih, bener generasi milenial ini memang seharusnya bisa tahu ya, harus tahu ilmu tentang manajemen finansial ya. Betul, betul. Ya sekarang ini memang ilmu seperti itu dibutuhkan banget untuk mengelola keuangan mereka ya, supaya mereka nggak boros dan impulsive buying ya, bahasanya tuh. Iya, Beli ya sebenarnya itu bukan kebutuhan tapi keinginan yang sebenarnya harus langsung beli gitu ya, Pak. iya, Yang pingin sesuatu impulsif gitu langsung beli kan. langsung beli ke FOMO. Wah, Iya, FOMO anak-anak muda zaman sekarang. Kita beli pengen ya, itu ada si B beli pengen beli juga gitu. Itu kalau duit yang kumpul kan bisa aja ya, beli yang bisa bermanfaat misalnya. ya Betul, kan beli properti, beli kendaraan, atau mungkin beli saham yang syariah tentunya. Banyak yang bisa diinvestasikan. ya jadi mungkin salah satu tipsnya itu ya, manajemen finansial Ya. sama jangan lupa berdoa juga. Oh ya, ya, itu terus berdoa ya. berdoa dulu baru berikhtiar. Iya. Oke, itu mungkin salah satu tips buat generasi milenial yang sulit untuk manajemen keuangan ya, sehingga cara purchasing power tuh rendah ya. Nah, bagaimana kalau orang milenial nih yang sudah punya uang nih ya, tapi harus apa dulu sih ya supaya pengen punya rumah pertama nih, apa dulu gitu tahapannya? Tipsnya gimana? Oke, jadi sekarang kita bahas kaum milenial yang memang sudah siap membeli rumah berarti ya. Oke. Tipsnya mungkin yang pertama adalah setelah ada kemampuan, memilih developer yang amanah, Pak. Jadi gimana sih cara tahu developer yang amanah? Pertama kita bisa track historinya, cek track recordnya. Mungkin setelah dapat developer A, jangan langsung beli dulu nih, Pak. Cek dulu developer ini sebelumnya sudah ada project di mana aja, dan di tracing di project sebelumnya apakah sudah clear atau jangan-jangan ada masalah nih, Pak. Iya. Dan hindari developer yang memang track recordnya kurang bagus. Karena dari situ aja kita bisa melihat sebenarnya developer ini kredibel atau enggak gitu kan. Jadi yang pertama tipsnya adalah cari developer yang amanah dan cek historinya. Kalau misalnya sudah ada dan misalnya di project tersebut yang akan dipilih ini sudah ada penghuninya, itu justru even better. Karena kita bisa langsung tanya sama pembeli sebelumnya, gimana pengalaman beli properti developer ini. Gitu, itu lebih bagus seperti itu. Itu tips yang pertama, jadi cek developernya. Kemudian yang kedua adalah cek legalitasnya, Pak. Legalitas projectnya ya. Setelah kita tahu project ini dikelola oleh developer yang kredibel, kemudian kita cek properti yang akan kita pilih, yang akan kita beli legalitasnya, SHM-nya, site plan-nya, kemudian IMB-nya. Nah, itu juga harus sudah clear. Karena jangan sampai kita membeli properti tapi alas haknya belum clear. Karena ini nanti banyak kasus yang Hancur tuh. beli, iya, entah harus pindah atau apa gitu kan. Ini kan riskan ya, Pak. Jadi
Itu tips keduanya, cek legalitasnya. Kemudian cek juga fasilitas di sekitar project. Karena jangan sampai kita pindah, kita beli properti, tapi istilahnya jauh dari mana-mana gitu kan Pak. Kita harus cari properti yang aksesnya gampang, kemudian fasilitas di sekitarnya juga lengkap, pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, transportasi umum. Ini juga faktor penting ketika kita memilih properti. Nah, cek juga itu fasilitas di sekitar propertinya. Kemudian tips selanjutnya adalah pastikan, justru ini yang paling penting sih Pak, pastikan bahwa skema yang digunakan di proyek tersebut oleh developer tersebut adalah skema syariah. Bisa via developer langsung atau via perbankan syariah. Dan saya lebih menyarankan di antara dua opsi ini, yang dua opsi ini sama-sama syariah ya, lebih pilih yang dengan perbankan syariah. Kenapa? Karena biasanya perbankan syariah itu ketika membiayai sebuah proyek, membiayai developer, itu pasti akan melakukan check and recheck, Audit gitu ya. betul, akan melakukan audit developer ini apakah sudah kredibel, dokumen-dokumennya lengkap, legalitasnya clear. Maka seharusnya proyek-proyek yang dibiayai oleh perbankan syariah ini lebih aman Pak. Jadi itu Oke, tapi ada developer yang nggak pakai bank loh. ada Pak. Iya. Dan itu juga buat saat ini itu lazim juga Pak, tanpa bank gitu. Asal tetap pakai skema syariah ya. Iya. Ya, jadi gitu ya teman-teman, tipsnya ya buat yang udah siap memiliki rumah, pastikan ya legalitasnya jelas, developernya jelas, skemanya jelas. So ya. Ada lagi tipsnya? Mungkin kita bagi di next session Pak. Oh, next session. Ditunggu ya. Mungkin soalnya insya Allah kita akan ada video-video lainnya. Oke, ada yang disampaikan lagi? Oke, mungkin pesan untuk kaum milenial untuk lebih produktif, kemudian juga gaya hidupnya. Kalau memang ingin bisa punya properti, punya investasi, ya memang kita harus lebih bijak Pak menggunakan uang gitu ya. Lebih baik daripada kita mengikuti gaya hidup, nongkrong di kafe, kemudian beli hal yang mungkin kurang bermanfaat. Lebih baik saving untuk kemudian dibeli properti atau investasi. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi kita harus siap secara mental juga ya. Ya. Nggak cuma soal keuangan juga. Betul. Ya, karena insya Allah akan kasih rumah kalau misalkan kita memang sebetulnya sudah siap gitu kan. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bro Dme. Sama-sama. Ini sangat Masya Allah ya, ilmu sekali, banyak sekali ilmunya yang bisa kita ambil pelajaran. Next kita akan banyak video-video lainnya ya seputar properti, juga mungkin desain interior ya, juga mungkin nanti secara sudut pandang syariatnya seperti apa ya. Insya Allah kedepannya akan banyak video-video lainnya. Jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana. Sampai jumpa. AirPod Rabanian Podcast.